buku yang berjudul Notes from Qatar 3, sebenarnya juga ada 1, 2, dan 3. Nah, ini yang di balik buku putih ini sebenarnya buku yang keduanya ya. Jadi saya sudah membaca 1, 2, dan 3. Cuman kali ini saya lebih menekankan ke book review untuk Notes from Qatar yang ketiganya. Nah, kenapa saya ambil buku ini untuk saya review, karena saya tertarik dengan covernya ya. Jadi covernya duluan tuh bikin saya menarik dari Qatar. Karena saya tahu sebelumnya bahwa Qatar ini merupakan negara terkaya di dunia yang sering dibahas juga gitu ya dalam perekonomian dunia. Mengapa Qatar bisa menjadi negara dengan tingkat pendapatan nasional tertinggi di dunia, lalu juga bisa menjadi negara dengan tingkat kesejahteraan dengan pendapatan per kapita yang paling tinggi. Gitu ya. Jadi pas saya lihat ini Qatar, wah berarti banyak pelajaran yang bisa diambil nih, apalagi saya guru ekonomi gitu ya. Jadi pas banget, apalagi Qatar ini juga merupakan negara mayoritas Muslim, dan kita juga tahu bahwa Qatar ini sebenarnya negara kecil ya, negara kecil dengan mayoritas Muslim kok bisa gitu ya menjadi negara dengan terkaya di dunia. Dan ternyata memang di sana itu diterapkan ekonomi syariah ya, ekonomi Islamnya itu sangat baik sekali, sampai aset bank syariahnya itu $1 triliun Amerika lebih gitu. Walaupun dengan gempuran ekonomi global ya, keuangan yang kapitalis, tapi dia tetap mempertahankan ekonomi syariah dengan akhlak, dengan etika Islamnya gitu ya. Dan itu menjadi hal yang menarik bagi saya. Walaupun 2 tahun ini kan dia dilanda embargo ya oleh negara-negara Arab dan sekutunya, dia diembargo karena dianggap melindungi para teroris yang itu menurut mereka. Tapi saya rasa sih tidak sepenuhnya seperti itu ya. Jadi itu yang menurut saya menarik, oh ini dari Qatar. Ternyata dalamnya bukan berisi tentang Qatar aja ya, ternyata ini adalah kisah perjalanan dari Muhammad As'ad gitu ya. Muhammad As'ad ini dia seorang anak muda, dia penulis, dia juga sebagai pernah menjadi wartawan atau korespondennya TV One. Dia kelahiran 87 kalau nggak salah, dia sangat muda sekali. Dia sekarang sudah menjadi entrepreneur, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya ambil dari buku ini. Nah, ini penerbitnya Kompas Gramedia tahun 2014, jumlah halamannya 231 gitu ya. Dan kelebihannya dari buku ini adalah judulnya yang menarik. Kalau tadi ya bagi saya karena Qatar itu tadi menarik nih ya gitu. Lalu gaya bahasanya, karena ini anak muda yang buat, jadi gaya bahasanya tuh santai, terdapat gambar-gambar menarik dan berwarna. Jadi perjalanannya dia selama di Qatar, di beberapa negara Eropa gitu ya, bahasanya mudah dipahami, setiap kalimat-kalimatnya itu memberikan energi positif dan inspirasi gitu ya bagi pembacanya tanpa merasa digurui gitu. Dan di cover belakangnya, itu ada testimoni dari tokoh-tokoh besar yang sudah membaca buku ini, seperti ada dari Tanri Abeng, Yusuf Kala, Anies Baswedan, Ari Ginanjar gitu, ada Raditya Dika, Dewi Sandra. Jadi wah, menurut mereka aja buku ini sangat menarik. Nah, itu yang membuat saya juga jadi pengen baca gitu ya. Nah, ini rangkuman isi bukunya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini memang buku menceritakan perjalanan kisah Muhammad As'ad ya, tapi bukan dari dia kecil seperti biografi yang sangat detail tuh enggak. Dia menceritakan perjalanannya sebagai mahasiswa pertama dia di Malaysia, lalu dia dapat beasiswa di Qatar. Nah, Notes from Qatar ini memang mengkisahkan catatan-catatan dari Muhammad As'ad ini selama di Qatar gitu ya. Setiap bukunya itu ada tagline-nya ya. Dari buku satunya tagline-nya itu positif, persistent, dan pray. Lalu maksudnya untuk tagline buku ini jadi lebih menekankan bahwa di buku pertama itu dia sangat mengangkat bagaimana memberikan kekuatan dari dalam diri gitu ya, atau faktor pendorong internal. Jadi untuk bisa sukses, untuk bisa baik gitu ya selama perjalanan hidup itu harus berpikir positif, harus gigih, persistensinya, lalu selalu berdoa gitu ya, berdoa dan ingat Allah gitu. Lalu yang kedua, tagline bukunya itu honest, humble, helpful. Itu adalah kekuatan yang eksternal dia butuhkan gitu ya. Jadi dalam membangun interaksi dengan sekelilingnya, dia sangat menekankan pada kejujuran, humble, ramah, gitu ya, mudah bersahabat, dan helpful.
Jadi berbuat baik kepada siapa saja dan di mana saja. Lalu untuk tagline buku yang ketiga inilah ujungnya gitu menurut dia. Jadi harus ada ini penguat setelah ke satu dan kedua, yaitu dia harus punya mimpi besar, dream, visi misi hidupnya itu terarah gitu ya. Lalu do itu emang harus actionnya dilakukan. Jadi kalau mimpi doang tanpa action itu kan sama aja omdo gitu ya. Jadi do-nya ini dia benar-benar harus bertindak, actionnya, lalu deliver yaitu hasilnya. Nah, jadi menurut dia kamusnya dream plus do sama dengan deliver atau hasil yang sangat maksimal atau luar biasa besarnya yang mungkin dia nggak prediksi sebelumnya. Buku ini tiap babnya itu mengandung cerita perjalanan hidupnya, tapi disertai dengan hikmah dan pelajaran. Jadi kisahnya dia sebenarnya nggak begitu banyak banget ya, tapi dari cerita dia yang sedikit, lalu dia ambil hikmahnya, dia isi dengan ilmu dan pelajaran yang dia kutip juga berbagai ayat Al-Quran dan hadis yang dia jadikan sandaran dalam mengarungi kehidupannya dia gitu. Ini contoh-contoh nama babnya ya. Jadi bukunya tuh cukup tebal sekali. Setiap babnya itu mengandung hikmah tersendiri gitu ya. Contohnya ada lelah itu nikmat, lalu bersujudlah, yuk sedekah. Ada tentang adversity question, jangan marah, breaking the limit, smoking is killing, listen on leadership gitu ya. Ada juga ayo berwira swasta. Jadi ini benar-benar buku yang setiap babnya itu wah saya suka banget gitu ya. Nah, di dalam buku ini juga terdapat cerita perjalanan dari tokoh besar lainnya yang dia Muhammad As'ad ini juga berinteraksi. Jadi dia menceritakan interaksinya dia, bagaimana dia belajar percaya dirinya dari Alwi Shihab, bagaimana dia belajar kegigihan dari Alwi Shihab selama di negeri orang. Lalu dia belajar entrepreneur juga waktu itu dengan Bob Sadino ya, dengan kesederhanaannya juga dan bahasa-bahasa yang sangat menarik gitu ya kalau dibilang ya, untuk menjadi entrepreneur dari Bob Sadino itu sangat memukul gitu. Lalu dari Anies Baswedan dia belajar menjadi penulis juga ya, yang awalnya dia blogger hanya menulis catatan-catatan, namanya juga sama not from Qatar tapi dulu blogger dia ya di blog gitu. Nah, menurut Anies Baswedan ini pantas untuk dibukukan, dia belajar dengan Anies Baswedan dan akhirnya dia berhasil membukukan dan sampai sekarang sudah banyak buku-buku yang diterbitkan. Lalu ada juga dari Yusuf Kalla, belajar kesederhanaannya dari Yusuf Kalla ya. Nah, ini juga seorang ulama besar, dia belajar keramahan, positif, itu dari Yusuf Qaradawi. Ya, dia pernah bertemu di Qatar dengan Yusuf Qaradawi. Lalu, nah ini ada beberapa kalimat-kalimat yang menjadi pecutan mungkin ya bagi anak muda, karena dia di situ sangat anak muda sekali ya. Jadi yang pertama, quitter never win and winner never quit. Jadi memang harus terus bergerak, jangan merasa nyaman di zona yang sudah ada, tapi untuk bisa menjadi pemenang memang harus terus bergerak terus gitu ya di berbagai situasi. Lalu yang kedua, ini adalah motonya dia, muda berkarya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, semua orang saya rasa juga mau seperti ini gitu ya. Muda berkaryanya inilah yang dia tekankan kepada yang bawah ini kalimat ya. Jadi muda berkarya itu dengan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini kan hadis ya. Dan dia bentuk konkretnya menurut dia yang paling besar itu menurut dia ya itu adalah entrepreneur gitu ya. Jadi kalau dengan entrepreneur dia bisa memberdayakan dirinya dan dia bisa memberdayakan juga masyarakat di sekelilingnya untuk bisa bangkit gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri itu kan negara dikatakan bisa baik, bisa sejahtera ekonominya minimal banget itu ada 2% entrepreneur dari total rakyat Indonesia. Nah, sementara di Indonesia sendiri itu paling cuma 1% gitu. Ya, jadi itu sangat masih kurang sekali untuk bisa bangkit perekonomian secara menyeluruh. Nah, untuk yang keempat di sini ada kalimatnya untuk bisa menjadi entrepreneur itu selain IQ, EQ, emotional question, spiritual question. Nah, dia sangat menambahkan ini perlunya untuk adversity question. Adversity question ini adalah dia hubungkan dengan sunnah Rasulullah ya, hadis-hadis yaitu Allah sangat mencintai muslim yang kuat. Jadi adversity question ini adalah orang dengan mental yang kuat dan ini tertempa oleh waktu
dan daya juang gitu ya. Jadi walaupun sudah jatuh, bangun, jatuh, bangkit lagi. Nah, itulah adversity question gitu ya. Jadi tahan banting. Nah, istilahnya itu ya. Jadi tahan banting. Nah, ini yang terakhir, bahwa kesuksesan tidak dipengaruhi oleh seberapa kuat dan pintar diri kita, tapi sangat dipengaruhi oleh keinginan kita untuk bisa mencapainya. Ya, mungkin itu sedikit book review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.